Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal-soal peluang untuk soal-soal UTBK. Baik, untuk yang contoh soal yang pertama, sekelompok orang yang terdiri dari 8 laki-laki dan 5 wanita dalam suatu komunitas akan dipilih 4 laki-laki dan 4 wanita. Jadi diketahui 8 laki-laki sama yang dipilih 4 laki. Jadi kita menggunakan kombinasi yaitu 8C4. Selanjutnya diketahui 5 wanita kemudian dipilih 4. Jadi dikali 5C4. Kemudian kita jabarkan. Jadi 8 faktorial dibagi 4 faktorial dan dikali 5 faktorial dibagi 1 faktorial kan 4 faktorial. Jadi sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Kemudian ini saya jabarkan. Jadi ini 6 saya coret dengan 6, kemudian 4 saya coret dengan 8, dan 4 faktorial saya coret. Kemudian dikali 5 faktorial. Nah, sama-sama 4 faktorial saya coret. Kemudian hasilnya adalah 2 kalikan 7 14 kali 5 70. Kemudian dikalikan 5. Maka sama dengan 350. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk nomor 2, kata hibernasi. Nah, kata hibernasi ini mempunyai 9 huruf. Akan disusun menjadi sebuah kata baru. Kemudian banyak cara yang mungkin untuk menyusun kata baru tersebut adalah, nah kalau seperti ini soalnya kita menggunakan faktorial. Jadi diketahui 9 huruf, kemudian ada huruf yang kembar yaitu huruf I. Nah, huruf I tersebut ada dua huruf. Nah, kemudian kita faktorialkan, diketahui 9 huruf, jadi 9 faktorial dari kata hibernasi tadi, kemudian dibagi huruf yang kembar yaitu huruf I. Nah, huruf I tersebut ada 2, maka dibagi 2 faktorial. Apakah ada huruf kembar lain? Tidak ada, jadi yang kembar hanya huruf I. Maka kita jabarkan 9 kali 8 gitu ya, kali 6 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, kemudian dibagi 2 faktorial. Nah, saya dicoret. Kemudian kita hitung 9 dikali 8 dikali 7 sampai dikalikan 3. Kalau kita hitung akan ketemu 181.440. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 3. 7 orang akan dipilih secara acak menjadi pengurus sekolah. Berapa cara yang mungkin untuk memilih 1 ketua, 1 wakil, dan 1 sekretaris? Nah, kalau soalnya seperti ini, kita tidak menggunakan kombinasi karena ada syarat urutan yang diketahui yaitu 1 ketua, 1 wakil, dan 1 sekretaris. Jadi kalau ada urutan seperti ini, maka kita pakai permutasi. Jadi 7 P 3. Jadi 7 itu dari 7 orang, kemudian 3 itu dari 1 ketua, 1 wakil, sama 1 sekretaris. Jadi kita permutasikan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial. Maka 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi
4 faktorial. Nah, dicoret, maka 7 kali 6 kali 5 hasilnya adalah 210. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 4. Bilangan yang tidak habis dibagi 2. Nah, kalau tidak habis dibagi 2 ini adalah pengertian dari bilangan ganjil. Disusun atas 4 angka. Jadi ada 4 digit dan dia harus berbeda. Yang terdiri dari 1, 2, 4, 5, 6, 7. Jadi diketahui 6 angka gitu ya. Dapat membentuk angka sebanyak, baik, jadi terdiri dari 4 angka tadi. Kemudian bilangan tersebut ganjil. Jadi kalau ganjil maka kita perhatikan yang satuannya. Kalau ganjil berarti ini boleh saya isi angka 1, angka 5, dan angka 7. Nah, maka ada 3 kemungkinan di sini, yaitu angka 1 atau 5 atau 7. Nah, selanjutnya karena di angka berbeda dan diketahui 6 angka, maka kita sisanya yaitu 5. Kemudian ini 4, ini 3. Setelah itu dikali 5 kali 4 kali 3 kali 3 sama dengan 180. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya, sebuah kata yaitu akademis. Jadi akademis ini mempunyai 8 huruf, akan disusun menjadi sebuah kata-kata lain. Nah, setiap akhir kata, jadi ada akhir katanya itu harus menggunakan huruf konsonan dan terdiri dari 4 kata. Jadi kita buat dulu 4 kata, 4 huruf maksudnya. Kemudian setiap akhir kata harus menggunakan huruf konsonan. Nah, kalau huruf konsonan berarti ada huruf K, kemudian huruf D, M, dan S. Nah, berarti ada 4 kemungkinan dari huruf K, huruf D, M, dan S. Selanjutnya, karena dia diketahui 8 huruf gitu ya, dan ada huruf kembar yaitu huruf A, maka kita tidak menggunakan 8 huruf tapi 7 huruf. Kenapa? Karena kalau ada huruf kembar kita hitung 1. Jadi huruf A, kemudian huruf K, D, E, M, I, S. Jadi ada 7 huruf totalnya. Ada 7 huruf. Karena kata tersebut tidak ada kewajiban harus berbeda, maka boleh sama. Jadi ada 7 kemungkinan. Maka dari itu 7 kali 7 kali 7 kali 4 hasilnya adalah 1372. Jawabannya adalah D. Nomor 6. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersama-sama sekali. Kemudian peluang muncul sisi angka dan mata dadu 4 adalah, jadi diketahui peluang koin gitu ya. Ini peluang koin dikalikan peluang dadu. Nah, untuk peluang koin yang diminta adalah sisi angka. Nah, sisi angka itu ada 1 sisi pada koin. Kemudian banyak sampelnya adalah 2. Dari mana 2? Yaitu dari jumlah sisi pada koin. Kemudian dikali peluang mata dadu. Karena diminta adalah mata dadu 4, maka ada 1 sisi. Kemudian per 6. 6 itu dari jumlah sisi pada dadu. Setelah itu kita kalikan jadi 1 per 12. Selanjutnya nomor 7. Sebuah dadu dan 1 koin dilempar bersama sekali. Peluang muncul sisi angka dan mata dadu bilangan prima. Jadi yang diminta adalah sisi angka kemudian bilangan prima. Nah, bilangan prima ini ada angka 2 di dadu, kemudian angka 3 dan angka 5. Jadi kalau misalnya ada kata dan, maka dia dikali. Jadi peluang koin dikalikan peluang dadu. Nah, peluang koinnya adalah 1 per 2.
Kemudian peluang dadunya adalah 3/6. 3 itu dari bilangan prima, yaitu 2, 3, 5. Jadi ada 3 angka. Kemudian 6 itu dari jumlah sisi pada dadu. Jadi hasilnya adalah 3/12 atau 1/4. Kemudian yang terakhir, dalam supermarket terdapat 12 ibu-ibu. Jadi diketahui 12 ibu-ibu. Kemudian 4 orang remaja. Kemudian dari mereka dipilih secara acak 3 orang. Jadi 3 orang untuk mendapatkan 3 undian berhadiah. Nah, setiap orang berhak memperoleh 1. Kemudian ditanya adalah peluang jika ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu. Jadi setiap undian atau setiap hadiah yang diterima itu harus ibu-ibu. Jadi ada peluang 1, kemudian dikalikan peluang 2, dikalikan peluang 3. Nah, peluang 1 ini karena dia harus ibu-ibu, maka 12/16. Jadi 12 itu dari 12 ibu-ibu, kemudian 16 itu dari jumlah ibu-ibu dan 4 orang. Jadi ada 12 tambah 4. Setelah itu peluang kedua, karena yang dimenangkan adalah ibu-ibu lagi, maka 11. Kenapa 11? Karena total jumlah ibu-ibu satunya sudah ada di peluang pertama, jadi tinggal 11. Kemudian per 15. Kenapa 15? Karena ada 11 ibu-ibu dan 4 orang. Jadi 11 itu satunya sudah di peluang pertama. Kemudian dikalikan 10/14. 10 itu dari 12 ibu-ibu, 2-nya sudah di peluang pertama dan peluang kedua. 14 itu dari 10 ibu-ibu dan 4 orang remaja. Setelah itu dikali, ini saya bagi dulu, saya bagi 5, jadi 3, saya bagi 5, 2. Kemudian ini saya bagi 4, 3, maka hasilnya adalah, saya bagi lagi ini 2, ini habis, maka 3 kali 11 adalah 33/6 kalikan 14, yaitu 84. Kemudian dari sini kita bisa dibagi 3 lagi, yaitu 11/28. Maka jawabannya adalah A. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.